DRL ini kalau kita berdebat secara langsung tuh dia pasti menghindar. Yang salah pasti akan takut. Setelah absen pada sidang perdana pra-peradilan, Dr. Richard Lee hadir pada gelar perkara khusus di Bareskrim Polri Jakarta Selasa kemarin. Pada kesempatan itu, untuk pertama kalinya Dr. Richard bertemu dengan seterunya Dr. Samira Farahnas alias Doktif. Nggak ada. Tadi diskusi aja deh. Ada ketegangan nggak, Dok? Iya, nggak ada. Aman, baik-baik saja kan dipisah meja jauh, pisah jarak. Sebenarnya sih perdebatan yang sangat lucu ya, bukan perdebatan. Karena semua yang Doktif sampaikan ada faktanya. Ya, yang dibahas adalah produk white tomato. Yang dibahas adalah sunscreen ya, yang tulisannya kayak kutu. Itu kan yang susah banget dilihat gitu. Terus SIP. Yang kita ketahui SIP itu wajib dipajang. Ya, tetapi tadi beliau mengelak, dia bilang SIP-nya ada di lantai 2. Sesuai dengan semuanya, bukan sesuai dengan apa yang saya laporkan dan jalan sesuai dengan hukum semuanya. Berapa pertanyaan tadi, Dok? Kurang lebih. Aku nggak itu. Nggak ada, aku cuma menyampaikan apa yang terjadi aja. Usai bertemu dengan Doktif Samira, dalam gelar perkara khusus, Dr. Richard Lee terlihat grogi dan canggung. Bahkan Dr. Richard menolak ketika wartawan memintanya wawancara bersama Doktif Samira. Ngapain sih dia? Mau bareng-bareng? Mau bareng-bareng, Dok? Bareng-bareng, Dok? Biar apa nih, Dok? Biar enak sekali barunya, Dok. Hah? Kemarin kan pra-peradilan. Izin ya, aku ada podcast lagi makanya. Ada ketegangan nggak sih, Dok? Sebenarnya kan kelihatan dia banget menghindar. Seorang DRL ini kalau kita berdebat secara langsung tuh dia pasti menghindar. Yang salah pasti akan takut. Tadi seperti tadi, kenapa? Harusnya kan dia datang, dia tanya, ayo Dok kita ini. Berarti dia takut, dia lari, kenapa? Hadirnya Dr. Richard Lee di gelar perkara khusus dinantikan oleh Doktif Samira. Selain ingin bertemu langsung dengan Dr. Richard, gelar perkara khusus diajukan Doktif Samira sebagai bentuk protes menduga adanya pelanggaran dalam proses penyidikan atas laporan Dr. Richard ke Polres Metro Jakarta Selatan. Perkara ini sebenarnya tidak layak untuk ditingkatkan ke tahap penyidikan. Namun itu sudah ditingkatkan ke tahap penyidikan. Kemudian dengan adanya penyidikan, penyidik itu dibekali dengan kewenangan untuk melakukan upaya paksa. Misalnya penyitaan. Ya dia kesel lah, karena itu kan laporanku, dan laporanku kan sudah naik ke sidik, dan juga handphonenya juga sudah disita. Dan aku nggak tahu ya, prosesnya juga berkembang dengan lanjut, makanya dia mungkin ketakutan. Bertemu dengan Dr. Richard Lee secara langsung, Doktif pun membeberkan sejumlah fakta yang terang-terangan menyerang Dr. Richard. Mulai dari gelar akademis, bisnis skincare, hingga hal yang bersifat pribadi. Saudara DRL mengaku sebagai ahli stem cell. Tetapi yang Doktif sampaikan bahwa DRL di drop out, dikeluarkan. Salut ya sama DRL karena sudah nggak ada PhD. Tadi ditampangkan. Dr. Richard MARS, PhD-nya kabur, lari kemana? Apa yang disebut dengan mini stem cell? Di situ dikatakan bahwa mini stem cell adalah stem cell dengan jumlah yang kecil. Dugaannya itu adalah pembohongan publik. Dari saling serang di media sosial, perseteruan Dr. Richard Lee dan Doktif Samira berlanjut ke ranah hukum dengan saling lapor ke polisi. Bahkan dua dokter kecantikan yang juga pebisnis skincare itu pun sama-sama ngotot saling ingin menyeret ke bui. Kan beliau ngomong kalau misalnya dia salah, tuntut. Ya udah, aku tuntut terus kenapa dia protes? Tapi tarik dong Dok, yang di PMJ ini nanti juga ditarik gitu. Tujuannya apa ini? Dokter mau nanya, tujuannya apa?